Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Andreas Baok yang beralih profesi dari tukang gali kubur sekarang jadi tukang ngomongin film. Dan film yang akan saya rangkum kali ini menceritakan tentang perebutan kekuasaan yang terjadi di planet lain selain bumi. Emang ada? Ada lah, namanya juga film. Tapi sebelum kalur cerita seperti biasa, saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia Dune. Selaketang. Di sepanjang luasnya gurun pasir di planet Arrakis, di antara butiran pasir tersebut terdapat banyak rempah-rempah yang banyak sekali kegunaannya. Ingat, rempah-rempah yang dimaksud bukan wedang jahe, kunyit, dan katuncar, melainkan zat debu yang digunakan sebagai bahan navigasi. Makanya, tak sedikit suku asing ingin mengambil alih rempah-rempah tersebut secara diam-diam. Salah satunya suku Harkonnen yang dikenal sangat kejam. Mereka membantai suku Fremen, penghuni asli planet Arrakis, untuk mengambil rempah-rempah secara ilegal hingga membuat mereka kaya, bahkan kekayaannya melebihi Kaisar Agung itu sendiri. Tapi entah kenapa, suatu hari suku Harkonnen mendapat perintah dari Kaisar agar meninggalkan Arrakis. Suku Fremen lega dengan perginya suku Harkonnen. Meskipun begitu, suku Fremen harus tetap waspada, takutnya kepergian Harkonnen ternyata memiliki rencana lain. Scene kemudian beralih ke sebuah planet bernama Caladan, berlatar tahun 10.191 Masehi atau tepatnya 9.611 Hijriah. Seorang anak sekaligus calon pewaris tahta bernama Paul Atreides bangun dari tidurnya dikarenakan mimpinya yang aneh. Di mana saat sarapan pagi, ibunya yang bernama Lady Jessica, gak pakai Iskandar, menyuruh Paul untuk segera mengenakan baju resminya, menyambut utusan Kaisar Agung yang akan segera datang. Diketahui ibunya merupakan seorang Bene Gesserit, yaitu sebuah kelompok keagamaan yang mengatur segalanya dengan kemampuan unik, mengendalikan sesuatu menggunakan suaranya yang mereka sebut The Voice. Kemampuan itu ingin Jessica turunkan kepada putranya si Paul, tapi pastinya itu tidak mudah, terbukti saat Paul gagal mengambil gelas dengan suaranya. Give me the water. Tak hanya itu, mimpinya yang aneh setiap malam, termasuk salah satu penyebab dirinya tidak fokus, mimpi bertemu dengan seorang wanita suku Fremen di planet Arrakis. Karena penasaran, Paul pun mencari tahu mengenai planet Arrakis dari buku primbonnya. Diketahui, planet Arrakis memiliki cuaca panas yang ekstrim, maka wajar jika telapak kaki penghuni planet itu roromeheun alias pecah-pecah. Tak hanya itu, di sana juga sering terjadi badai pasir mengerikan, serta munculnya cacing besar Alaska yang disebut Saihulud, yang siap menelan semuanya. Konon, menurut buku catatan Tatang Sutarman, hanya suku Fremen lah yang dapat bertahan di sana karena mereka memiliki baju khusus. Mereka juga memiliki mata biru yang disebut mata ibad, akibat seringnya terpapar rempah-rempah pasir dalam waktu lama. Ya, rempah-rempah itu memang banyak kegunaannya, makanya banyak orang yang memburunya, termasuk oleh seorang navigator yang digunakan untuk menemukan jalur aman di antara bintang-bintang yang mustahil dilewati. Singkatnya, utusan Kaisar Agung dari rumah besar Corrino pun datang bersama perwakilan Bene Gesseritnya. Mereka disambut Kaisar Duke Leto Atreides, suami Lady Jessica, di mana maksud utusan Kaisar Saddam IV itu adalah meminta keluarga Atreides pergi ke planet Arrakis sebagai tugas menambang rempah-rempah, menggantikan Harkonnen yang telah ditarik. Karena itu perintah Kaisar Agung, Leto pun siap melaksanakannya, menyegel surat persetujuan dengan sebuah cincin keluarga Atreides. Di pertemuan itu, Jessica, istrinya Leto, seperti tidak asing dengan salah satu utusan Bene Gesserit yang datang itu. Hanya saja belum yakin siapa orangnya. Answer! Success to bring peace to Arrakis.
Nah, setelah pertemuan itu, Leto berniat mengirim tim pendahulu yang dipimpin oleh seorang prajurit bernama Duncan untuk pergi ke Arrakis duluan sebagai informan. Paul meminta Duncan agar mengizinkannya ikut, tapi Duncan menolak, alasan dia bisa kena masalah jika membawa putra mahkota. Meskipun begitu, Paul tetap kekeh ingin ikut karena di mimpinya Paul melihat Duncan tewas di tangan musuh. Duncan tentu saja gak percaya, lagian itu hanyalah mimpi. Menegaskan kalau dia adalah prajurit hebat, bahkan lebih hebat dari Angling Dharma. See you in Arrakis, my boy. Tak mendapat izin dari Duncan, Paul pun menemui sang ayah, Leto, agar mengirimnya lebih dulu ke Arrakis. Pastinya, Leto juga menolak karena Paul adalah masa depan Atreides. Tujuan ayahnya mengirim Duncan duluan adalah untuk menjalin kedekatan terlebih dahulu dengan suku Fremen. Mereka tidak ingin seperti suku Harkonnen yang datang tanpa izin mengambil rempah-rempah, bahkan membantai penghuni di sana. Makanya setelah perlakuan Harkonnen itu, suku Fremen menjadi waspada dengan kedatangan orang asing. Nah, untuk jaga-jaga, karena pertempuran bisa saja terjadi di masa depan, Paul mau tidak mau harus giat berlatih bersama Garni, guru bela dirinya. Choose your blade. Di tempat lain, tepatnya di planet Guideframe, tempat para Harkonnen, pimpinan pasukan bernama Rabban menemui kaisar keluarga Harkonnen sekaligus pamannya sendiri, yaitu Tuan Baron. Rabban melapor kalau kapal para Harkonnen sudah ditarik dari planet Arrakis, tapi Rabban masih bingung kenapa kaisar memerintahkan suku Harkonnen mundur lalu menyerahkannya kepada suku Atreides. Padahal Harkonnen sudah lama menguasai Arrakis yang penuh dengan rempah itu. Tapi Baron tak peduli karena sebenarnya dia memiliki rencana lain yang belum diketahui Rabban. A dangerous, jealous man. Malamnya, seseorang datang menemui Jessica secara diam-diam, di mana Jessica segera membangunkan Paul memintanya untuk menemui orang tersebut. Orang itu adalah Bunda terhormat Helen, guru Jessica waktu di perkumpulan Bene Gesserit. Dia sengaja bertemu, ingin tahu mengenai mimpi-mimpi yang dialami Paul. Bukan hanya Bunda Helen, di sana juga ada Dr. Yue, orang yang akan memeriksa organ vital Paul terlebih dahulu sebelum menemui Bunda Helen. Dalam pemeriksaannya, Dr. Yue membisikkan ke telinga Paul kalau pertemuan ibunya dan Helen ada maksud tertentu, bukan semata menanyakan arti mimpi Paul. Jadi, Paul harus tetap waspada. Come here, kneel. Bunda Helen meminta Paul untuk memasukkan telapak tangannya ke dalam sebuah kotak dan jangan coba-coba menarik tangannya kembali apapun yang terjadi. Yang bisa Paul lakukan hanyalah menahan rasa sakit karena kotak tersebut berisi kesakitan, dimaksudkan untuk menguji dan menyaring orang-orang pilihan. Jadi, jika Paul tak mampu melewati ujian tersebut, Paul dinyatakan gagal. What will you do? Setelah lulus ujian, Bunda Helen pun meminta Paul untuk menceritakan mimpi-mimpinya. Paul bercerita kalau di dalam mimpinya dia selalu diperlihatkan seorang wanita dari suku Fremen, tapi dia tidak mengenalinya. Setelah mendengar mimpi itu, Helen berbisik kepada Jessica mengapa dirinya melahirkan anak laki-laki bertolak belakang dengan Bene Gesserit, golongan mereka yang semua anggotanya wanita. Kalau saja anak Jessica wanita, kemungkinan anak tersebut akan menjadi seorang Kwisatz Haderach, yaitu orang yang akan menjadi penyelamat alam semesta.
Namun, meskipun kemungkinannya kecil, Jessica akan tetap berusaha menjadikan Paul sebagai Kwisatz Haderach sesuai dengan keinginan golongannya, yaitu Bene Gesserit. Karena tahu sedari tadi Paul mendengarkan percakapan mereka, Jessica akhirnya jujur kalau dirinya diam-diam mengatur politik kekaisaran keluarga Atreides dari balik layar sebagai misi dari Bene Gesserit, yaitu menyilangkan garis keturunan agar melahirkan seorang Kwisatz Haderach, orang yang bisa melihat masa lalu dan masa depan sehingga nantinya bisa mencegah kekacauan. Jadi, usut punya usut, anggota Bene Gesserit selain memiliki kekuatan pois, mereka juga dapat menentukan jenis kelamin bayi sebelum lahir. Tapi meskipun begitu, Jessica tidak merubah jenis kelamin anaknya karena kecintaan dan kepatuhannya kepada Leto, suaminya yang menginginkan anak laki-laki. Singkatnya, kepergian menuju planet Arrakis pun tiba dan semuanya tampak bersiap-siap. Of time long past fallen sand. Tiba di sana, Leto disambut oleh tangan kanannya yang sudah lebih dulu tinggal di sana, bernama Tupir Hawat, dan warga Arrakis banyak yang meneriaki Paul dengan sebutan lisan al-gaib, artinya suara dari dunia lain. Karena mereka melihat tanda-tanda lisan al-gaib itu dari diri Paul. Don't be fooled by the welcome. Leto dan rombongannya dibawa ke tempat yang lebih aman di sebuah benteng pelindung, di mana Leto dan Garni segera mengawasi luasnya hamparan pasir rempah yang kelak akan mereka panen nanti. There's a spaceport. Spice and ship it off world. Sementara Jessica memilih satu orang wanita untuk dijadikan pelayan utamanya, namanya Sedot Maps. Shut up, Mapes, my lady. Jessica sengaja memilih Sedot karena dia tahu Sedot membawa sebuah belati yang disebut Krisnaib yang terbuat dari gigi Sai-Hulud, cacing besar gurun. Sedot Maps memberikan belati itu kepada Jessica karena tahu kelak Jessica dan Paul akan menyelamatkan suku Fremen dari Harkonnen. Paul sendiri mengelilingi tempat itu mempelajari Arrakis lebih dalam. Sejarahnya, Arrakis memiliki organisme terbesar dan paling berbahaya, yaitu adanya Sai-Hulud, cacing besar gurun yang mampu tumbuh sepanjang 400 meter. Untuk menghindari cacing tersebut, suku Fremen harus berjalan dengan ritme tak beraturan, menggesekkan kakinya ke pasir. Karena suara yang memiliki ritme pukulan berirama akan mengundang cacing besar itu keluar. Namun tiba-tiba Paul dihampiri seekor serangga robot yang muncul dari sebuah dinding dan siap menyerangnya. Lalu Hunter Seeker. mereka menyebut robot itu dengan nama Hunter Seeker dan biasanya ada operator yang mengendalikannya. Inilah operator yang mengendalikan Hunter Seeker, seorang prajurit Harkonnen yang rela bersembunyi selama 6 minggu di sana hanya untuk menyerang Paul. Kejadian itu membuat Tupir Hawat malu terhadap Leto. Bisa-bisanya dia kecolongan seorang penyusup. You want absolution? Go catch some spies. Di sisi lain, Bunda Helen pergi menemui Baron Harkonnen, menyatakan siap memberikan pasukan Sardaukar kepadanya untuk mengalahkan keluarga Atreides. Tapi dengan syarat, Baron tidak boleh membunuh Jessica dan Paul karena mereka bagian dari klan Bene Gesserit. Di hadapan Helen, Baron sih setuju aja, tapi setelah Helen pergi, dia sudah berniat menjadikan Jessica dan Paul sebagai para Sai-Hulud, cacing raksasa. I said I would not harm them. The desert takes the weak. My Arrakis. Sedangkan di Arrakis, setelah mereka melakukan rapat, mereka pergi menuju tabung besar tempat menyimpan rempah-rempah yang sudah dipanen oleh suku Harkonnen.
Masalahnya, alat tersebut sudah rusak. Kemungkinan Harkonnen dengan sengaja merusak alat tersebut sebelum mereka pergi. Sehingga sekarang alatnya lambat dalam bekerja. Tak lama dari itu, datang sebuah kapal yang menurunkan seorang prajurit asal Atreides. Tiada lain dan tiada bukan adalah Duncan yang dulu Leto utus pergi duluan ke Arrakis. Setelah 4 minggu hidup berdampingan bersama suku Fremen, akhirnya dia telah menyesuaikan hidup bersama mereka, di mana Duncan bercerita kalau suku Fremen membentuk sebuah komunitas yang disebut Sides. Satu komunitas bisa menampung 10.000 orang dan ada ratusan Sides yang tinggal di gurun. Duncan juga mengenalkan salah satu pemimpin Sides bernama Stilgar yang sudah lama hidup di gurun. Hey! Dia berkata, jika Leto menginginkan rempah, silahkan saja ambil. Tapi setelah itu, segeralah kembali ke tembok pelindung. Jangan sampai mengusik atau mengganggu suku Fremen. Do not trespass, so come and dig your spice, but when you have it, go back to this side of the shield wall. Your Sietches will be yours forever. That's very honorable. Besoknya, Leto dikenalkan dengan ahli ekologi kekaisaran suku Fremen bernama Dr. Lietskin yang memeriksa dulu pakaian Steel Sweet. Pakaian khusus gurun pasir yang akan mendinginkan tubuh sekaligus mengubah keringat menjadi air yang dapat diminum. Come and see the spice sands. Lietskin juga menjelaskan kalau di bawah sana ada sebuah kendaraan yang disebut Crawler untuk menambang rempah-rempah. Di sana juga ada sebuah pesawat disebut Karial, fungsinya memantau Crawler dari ancaman cacing raksasa yang bisa muncul kapan saja. Tak berapa lama, Paul tiba-tiba melihat sebuah gumpalan pasir mendekati Crawler. Bisa dipastikan kalau itu adalah cacing kerami raksasa yang bisa melahap apapun. Lietskin segera menghubungi para pekerja yang berada di Crawler untuk segera menghentikan pekerjaannya. Sialnya, salah satu tali jangkar Karial itu malah rusak sehingga tak memungkinkan untuk mengangkat si Crawler. Karena khawatir, Leto terpaksa menepikan pesawatnya untuk mengevakuasi para pekerja. Paul juga ikut turun tangan, memberi instruksi agar para pekerja masuk ke dalam pesawatnya. Shell generators weigh 100 kilos each. I want you at the back of the thopter. Guide them in. Masalahnya, debu campur rempah itu tak sengaja terhirup oleh Paul, membuat Paul pusing seperti habis mabok kucubung. Samar-samar, Paul mendengar suara orang yang memanggilnya dengan sebutan Kwisatz Haderach. Garni yang menyadari kalau Paul masih di luar, segera pergi menyelamatkannya sebelum cacing itu menelannya. His passage cleanse the world. Leto protes kepada Lietskin mengapa karya rusak seperti itu masih saja dipakai. Setahu Lietskin, alat itu memang sudah tua, namun yang paling Lietskin takutkan adalah Harkonnen karena bisa saja ini adalah rencana mereka. Sementara itu, Dr. Yue mengatakan kalau Paul akan baik-baik saja. Dia hanya sensitif terhadap bahan kimia yang terkandung di dalam rempah itu. Meskipun begitu, Paul merasa itu bukan akibat alergi biasa, karena pada saat tak sadarkan diri, Paul sempat melihat gadis preman itu merangkulnya dan memberinya sebuah belati. Dia yakin kalau kejadian itu akan menjadi kenyataan. Tak hanya itu, Paul juga melihat kalau ibunya memiliki bayi bermata biru. Jelas dong ibunya kaget, karena ibunya baru tahu dirinya hamil beberapa hari lalu dan tak pernah memberitahu siapapun. I know you're pregnant. I barely know that. It's only been a few weeks. Scene kemudian berpindah ke sebuah planet Salusas Kundus.
planet yang berisi para pasukan elit kekaisaran pasukan Sardaukar, di mana salah satu utusan Harkonnen datang meminta bantuan mereka membantai pasukan Atreides yang kini sedang berada di Arrakis sesuai dengan perintah Kaisar Agung. Sementara di planet Arrakis sendiri, Jessica mulai memberitahu Leto soal penglihatan yang terjadi pada Paul akhir-akhir ini. Tapi Leto tak mau tahu soal itu, karena sebenarnya dia tak senang dengan Jessica yang mempertemukan Paul dengan Bunda Helen. Karena semenjak itu, Paul jadi berubah, lebih condong ke klan ibunya yaitu Bene Gesserit dibandingkan Atreides. Will you protect our son? My life. I'm not asking his mother, I'm asking the Bene Gesserit. Will you protect Paul? Malamnya, seperti biasa, Paul diberi obat tidur oleh Dr. Yue agar tidur lebih nyenyak. Namun malam itu, Paul tidak meminumnya. Sedangkan di luar, 3 penjaga pintu kamar Leto tiba-tiba diserang seseorang. Sedangkan Leto yang terbangun setelah melihat seperti ada kapal yang mendarat, berniat mencari tahu hingga tak sengaja melihat tupir Hawat dibunuh seseorang. Namun ketika akan mendekatinya, jarum yang ditembakkan Dr. Yue menghancurkan armor Leto sehingga membuat Leto lemas tak berdaya. Sedangkan di luar, Harkonnen datang mengepung pasukan Atreides, bahkan kapal-kapalnya dihancurkan sehingga pasukan Atreides tidak bisa kabur kemana-mana lagi. Pasukan Atreides berusaha melawan, lagi pula pasukan mereka lebih banyak, ditambah lagi ada pasukan hebat seperti Garny dan Duncan. Namun yang menjadi masalah adalah munculnya pasukan bantuan dari Sardaukar yang mengepung dan membantai mereka. Alasan Dr. Yue berkhianat adalah karena istrinya sedang ditawan oleh Tuan Baron dan mau tidak mau dia harus membuat kesepakatan. Meskipun begitu, sebenarnya Dr. Yue masih setia kepada keluarga Atreides. Dia mengambil cincin tahta Leto untuk diserahkan kepada Paul sebagai penerus putra mahkota. Dia juga mengganti gigi kecil Leto dengan sebuah kapsul berisi gas beracun, agar ketika nanti berhadapan dengan Tuan Baron, Leto tinggal menggigit saja kapsul tersebut. Di sisi lain, setelah menghabisi pasukan musuh, Duncan mencari Jessica dan Paul di kamarnya, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ternyata Paul dan Jessica kini sudah menjadi tawanan para Harkonnen yang berniat menjatuhkan mereka ke gurun pasir agar dimakan Sai-Hulud. Jessica tak bisa mengeluarkan kekuatan poisnya karena mulutnya ditutupi dengan lakban. Jadinya, satu-satunya harapan mereka adalah Paul. Paul berusaha fokus mengumpulkan kekuatan hingga akhirnya dapat menggunakan kekuatan poisnya. Remove her gun. Kill him. Set her free.
Stop! Cut the rope! Give me the knife! Setelah semuanya tumbang, mereka menemukan kantong perbekalan dari Dr. Yue, berharap ada steel suit di dalamnya untuk pakaian mereka menghadapi cuaca panas nanti. Dr. Yue sendiri memberikan Leto pada Baron, lalu menagih janji agar Baron membebaskan istrinya. Namun koploknya, Baron malah membunuhnya karena sebenarnya istri Dr. Yue juga sudah jadi pocong alias tewas. Sojourner. Setelah itu, Baron mengaktifkan armor pelindungnya mendekati Leto, dan hal itu dimanfaatkan Leto untuk menggigit kapsul beracun pemberian Dr. Yue. Seketika, gas bekok itu menyebar dan membunuh semua orang yang ada di ruangan itu. Kembali ke Paul dan Jessica yang sembunyi menggunakan sebuah tenda pelindung di dalam pasir. Di sana, Paul menemukan sebuah surat dan cincin tahta milik ayahnya di dalam kantong perbekalan Dr. Yue. Artinya bahwa ayahnya sudah tewas. Besoknya, Duncan yang berhasil selamat menemui Dr. Lichkin merasa kalau dirinya telah dikhianati oleh Kaisar Agung. Lichkin mengiyakan perkataan Duncan, hanya saja dirinya diperintahkan Kaisar Saddam IV agar tidak mengatakan apa yang dia tahu. Sedangkan di persembunyiannya, Paul sengaja menghirup rempah-rempah pasir gurun sehingga lagi-lagi Paul melihat sesuatu. Kali ini, Paul melihat dirinya sedang bertempur bersama wanita preman melawan prajurit kaisar. Dan sepertinya, dia mulai yakin kalau apa yang dilihatnya itu adalah yang akan terjadi di masa depan. Jessica kemudian memeluk sembari menenangkannya, dan Paul langsung memakai cincin tahta ayahnya sebagai tanda bahwa dia siap menjadi penerus sang ayah. Di mana saat keluar, mereka tak sengaja bertemu dengan Duncan, dan Duncan langsung memberi hormat kepada Paul sebagai Kaisar Atreides yang baru. Setelah itu, mereka dibawa oleh Lichkin yang kini memihak Paul ke sebuah bangunan bekas stasiun pengujian ekologi. Mereka akan menjadikan tempat itu sebagai tempat persembunyian sementara, apalagi dalam waktu 2 jam ke depan diperkirakan akan terjadi badai pasir. Sialnya, belum juga lama istirahat, pasukan Sardaukar sudah menemukan lagi persembunyian mereka. Mereka pun bergegas pergi melalui pintu lain, dan Duncan akan menghadapi mereka semua sendirian. Paul sudah berusaha mencegahnya, tapi pintu menuju keluar sengaja dikunci oleh Duncan. He's locked the door. Sehingga mau tidak mau, Paul dan Jessica segera kabur bersama Dr. Lichkin. Kematian Duncan itu sama persis dengan apa yang pernah diimpikan Paul sebelumnya. Lichkin terpaksa harus berpisah dengan Paul karena dia ingin meminta bantuan ke stasiun ekologi yang lain. Hanya saja, sebelum berpisah, Lichkin memberi instruksi agar Paul dan Jessica mengikuti lorong di mana arah cahaya muncul. Di sana mereka akan menemukan pesawat Topter, lalu pergilah ke selatan untuk menemui suku preman lainnya. Di gurun, Lichkin menaruh alat bernama Temper, alat pemancing datangnya Sai Hulud. Bentuknya seperti pompa yang bergerak dengan ritme teratur.
Namun, tanpa dia sadari, pasukan Sardaukar telah berada di belakangnya lalu menusuk Lytskin hingga tewas. Tapi karena temper itu telah aktif terpasang, maka Sai-Hulud pun muncul memakan mereka semua. Tak hanya Lytskin, Paul dan Jessica pun kini tengah diincar musuh. Sesuai dengan arahan Lytskin, Paul memasukkan topternya ke dalam badai, kemudian terbang setinggi mungkin. Sedangkan di markas, Raban mengabari Baron yang ternyata masih hidup tentang Paul yang terjebak badai. Yakin mereka tidak akan selamat. Dengan begitu, Baron memberi perintah agar Raban memanen rempah lebih banyak lagi untuk mengganti kerugian bekas penyerangan kemarin malam. Tak lupa membunuh semua suku Fremen yang masih tersisa. Kembali ke Paul saat sedang terdesak seperti ini, Paul kembali mendapat wangsit yang kali ini dari seorang pria, menyuruhnya untuk mematikan mesin lalu mengikuti arah badai. Sampai pada akhirnya mereka bisa mendarat dengan selamat. Mereka kemudian memakai baju steel suite-nya demi bertahan hidup di gurun sebelum dia menemukan suku Fremen sesuai instruksi Lytskin. Namun tiba-tiba Paul mendapat penglihatan lagi. Wanita Fremen itu meminta Paul untuk bertahan dan berjalan menuju Sidstab, tempat yang pernah ditinggali Duncan sewaktu mendapat tugas sebagai informan dulu. Dari kejauhan, akhirnya mereka melihat pepohonan dan bisa disimpulkan bahwa mereka sudah dekat dengan suku Fremen yang ada di sana. Namun, pastinya tak semudah itu Ferguson, karena untuk sampai ke sana, mereka harus melewati gurun pasir yang luas terlebih dahulu. Namun sialnya, Paul menginjak sebuah drum pasir yang terkubur, sehingga getaran suaranya mengundang si Sai-Hulud. Alhasil, mereka pun lari seedan-edannya. Saat sudah berhadapan, si cacing malah pergi karena ada seseorang yang mengaktifkan tampernya, sehingga si cacing kerami itu bergerak menuju arah temper tersebut. Tapi masalahnya sekarang, mereka sudah terkepung suku Fremen dan orang yang memasang temper itu adalah salah satu dari mereka. Awalnya, Paul dan Jessica akan dibunuh untuk diambil air di dalam tubuhnya. Beruntung, Paul mengenali pemimpin mereka yaitu Stilgar, orang yang pernah dibawa Duncan ke markas. Jadinya, Stilgar memutuskan untuk mengajak mereka gabung, lagian Stilgar sudah mengetahui kemampuan Paul. Tapi salah satu dari mereka bernama Jamis tidak setuju karena Paul dan Jessica terlihat lemah. Stilgar mengatakan kalau Paul adalah sang Mesias atau yang kita kenal sebagai lisan al-gaib, dan dia hanya perlu menguji Jessica saja yang masih belum diketahui kemampuannya. Dari sana, akhirnya Stilgar mengakui kehebatan Jessica. Menariknya, Paul baru sadar salah satu dari suku Fremen itu adalah wanita yang selalu dia lihat di mimpinya bernama Chani. Sementara Jamis kekeh ingin membuktikan kekuatan Paul dengan cara amtal, yaitu bertarung sampai mati. Paul sendiri mendapat wangsit kalau dirinya akan kalah melawan Jamis, membuatnya ragu. Apalagi Paul belum pernah sekalipun membunuh orang. Chani berinisiatif memberikan sebuah belati Krishnaib kepadanya, biar jika Paul mati, Paul akan mati dalam keadaan terhormat. Yah, kejadian itu sama persis seperti yang ada di penglihatan Paul sebelumnya. Dengan begitu, satu persatu mimpi dan penglihatan Paul menjadi kenyataan.
Kemenangan itu membuktikan kalau Paul layak bergabung bersama suku Fremen pergi ke Seatstab bersama-sama sebagai kelompok. Di perjalanan, Paul merasa takjub saat dari kejauhan tak sengaja melihat seorang suku Fremen mengendari Sai-Hulud, yang artinya akan banyak pengalaman menarik dalam perjalanan mereka. Sebelum lanjut cerita, kita lihat dulu keadaan di Arrakis, tempat pembantaian semalam, di mana mayat-mayat pasukan Atreides terlihat di bumi hanguskan oleh Harkonnen. Atas jasanya, Rabban sebagai pemimpin pasukan penyerangan kini diangkat menjadi gubernur Arrakis, bertugas untuk menghandle produksi penambangan rempah ke depannya. Sementara Kaisar Agung Shaddam IV, orang yang memerintahkan penyerangan tersebut, malah nampak menyesal dan bersalah karena sebenarnya Leto Atreides sudah dianggap seperti anak sendiri olehnya. Tak ayal, penyerangan kemarin adalah tragedi paling gelap yang dilakukan Kaisar dan bangsa Harkonnen yang terkenal sering melakukan pekerjaan kotor. Sampai saat ini pun para Harkonnen masih di Arrakis, dan setelah keluarga Atreides, kini giliran suku Fremen yang akan mereka musnahkan. Tapi pastinya, Paul serta suku Fremen sendiri tak akan tinggal diam, memancing mereka ke tebing batu lalu menghabisinya satu persatu. Stand with your back to Putzil. Setelah itu, suku Fremen mengambil air yang ada di dalam tubuh mayat-mayat Harkonnen sebagai cadangan minum, kemudian menjadikan mayat-mayat itu sebagai makanan Sai-Hulud. Rabban tentunya sangat marah mendengar beberapa pasukannya dibunuh suku Fremen, memerintahkan anak buahnya agar membunuh semua Fremen tanpa kecuali. Kembali ke mereka yang akhirnya tiba di Seatstab, tempat suku Fremen berkumpul. Sayangnya, orang-orang di sana nampak gak senang melihat Paul dan Jessica ikut bersama rombongan Stilgar, apalagi mereka tahu kalau Paulah yang membunuh Jamis. Saat perkumpulan para sesepuh, Stilgar menjelaskan bahwa Paul adalah lisan al-gaib, sang Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Meskipun pastinya mereka gak percaya begitu saja. Paul sendiri kini sedang mencari cara agar suku Fremen mempercayainya, sehingga dia memiliki pasukan untuk melawan Kaisar Shaddam IV. Stilgar mengajak Jessica ke sebuah tempat berupa danau kecil di dalam gua. Ini bukan tempat ngemandiin domba karena air ini berasal dari jasad para Fremen yang sudah meninggal. Yang mana air danau itu adalah air dari tubuh jasad para Fremen yang sudah meninggal. Di sana, Stilgar mengutarakan hasil rapat dengan para tokoh suku Fremen, mulai dari RT sampai gubernur, meminta Jessica untuk menjadi bunda terhormat Seatstab. Mengingat bunda terhormat yang sekarang udah tua dan bau tanah. Sekaligus untuk membuktikan kepada suku Fremen bahwa Paul adalah sang Mesias. Tanpa pikir panjang lagi, Jessica pun menyetujui permintaan itu, meskipun dia sendiri belum tahu apa ujian untuk menjadi seorang bunda terhormat. Karena di setiap suku memiliki ujian berbeda-beda. Besoknya, Jessica menghadap bunda terhormat untuk dilantik menjadi bunda terhormat selanjutnya. Sedangkan Paul yang menunggu di luar malah ditertawakan oleh suku Fremen yang tidak mempercayai tentang lisan al-gaib. Jadi, usut punya usut, suku Fremen ini terbagi menjadi dua kelompok. Suku bagian utara sama sekali tidak mempercayai adanya Mesias atau lisan al-gaib,
seperti suku Fremen yang ada di bagian selatan ini yang masih memegang teguh kepercayaan orang-orang terdahulu. Di dalam, Jessica diberi air kehidupan berwarna biru, air beracun yang diambil dari tubuh cacing sayuhulut. Jika Jessica selamat, maka Jessica benar-benar orang yang terpilih. Awalnya, Jessica terlihat kejang-kejang, membuat darahnya menjadi biru, termasuk mata janin yang ada di dalam perutnya ikut membiru juga, layaknya suku Fremen. Tak lama kemudian Jessica tersadar, artinya Jessica memang layak menjadi bunda terhormat di Sitab. Hal itu membuat Stilgar semakin yakin kalau Paul, yang notabene keturunan Jessica, adalah seorang lisan al-gaib. Pendapat itu disanggah suku Fremen dari utara karena lisan al-gaib harusnya berasal dari suku Fremen, bukan dari suku luar. Perselisihan dua kelompok itu ditengahi oleh Paul yang mengatakan kalau ibunya selamat dari air racun itu dikarenakan ibunya adalah seorang Bene Gesserit yang sudah kondang. Makanya kalau cuma racun seperti itu mah gak ada apa-apanya buat ibunya. Tak hanya itu, Paul juga menegaskan kalau kedatangan dia ke Sitab bukan untuk meminta pengakuan bahwa dirinya adalah lisan al-gaib, tapi hanya ingin hidup mengikuti cara seperti Fremen, serta ikut bertarung bersama mereka melawan musuh. Kembali ke Jessica yang kali ini ngerumpi dengan janin yang masih berada di dalam perutnya. Janin itu percaya bahwa Paul akan menjadi Kwisatz Haderach dan mereka tinggal meyakinkan bangsa Fremen saja. Janin itu menyarankan agar Paul meminum air racun juga karena dengan air itu Paul akan bisa melihat gambaran masa lalu dan masa depan. Only one step remains. You must drink the water of life. Only one step remains, and you will become the Kwisatz Haderach. Nah, untuk bertahan hidup di gurun pasir, Paul pun diajari Stilgar cara berjalan agar tidak diketahui cacing besar. Begitupun dengan Chani yang mengajarkannya diam-diam. Karena Chani pikir Paul tidak sama seperti orang asing lainnya, Paul terlihat sangat tulus. Maka dari sana mereka pun mulai akrab. Balik lagi ke Jessica yang mulai mendekati suku Fremen paling lemah, mendoktrin mereka perihal tanda-tanda calon lisan al-gaib pada diri Paul, agar semakin banyak yang meyakini bahwa Paul adalah lisan al-gaib. Besoknya, sebuah alat pemanen rempah diturunkan oleh Harkonnen dan suku Fremen bersembunyi di bawah pasir menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Lain halnya dengan Chani dan Paul yang menyerang langsung topter mereka. Melihat itu, mereka pun memuji keberanian Paul barusan, dan Stilgar yang sudah yakin pada Paul mulai saat itu akan memberi julukan Muad'Dib Usul kepada Paul. Muad'Dib. Muad'Dib. Muad'Dib is wise. The constellation that points to the North Star we call. That is a powerful name. Paul Muad'Dib Usul.
Hari Sabtu isuk-isuk, Paul melihat Stilgar mengendarai Sayhulut. Kalau di planetnya dahulu, kegiatan seperti itu disebut Singa Depok. Dia berkata pada Chani ingin mencoba mengendarai cacing itu juga. Chani berusaha melarang karena yang bisa mengendarai cacing itu hanya orang dari suku Premen saja. Untuk membuktikan bahwa dirinya layak, hari demi hari Paul lalui berjuang bersama Premen hingga akhirnya mata Paul pun berwarna biru karena seringnya terpapar rempah layaknya suku Premen. Di tempat lain, Baron murka kepada Raban yang tak becus menjalankan perintahnya menambang rempah. Untuk itu, Raban diberi tugas untuk membunuh para preman itu secepatnya jika tidak ingin dilengserkan dari jabatannya sebagai gubernur Arrakis. Balik ke si Paul yang kali ini bermimpi melihat seorang wanita berjalan membelakanginya di tengah ribuan orang-orang yang tergeletak. Dia yakin itu akan terjadi jika Paul pergi ke selatan. Chani berusaha menenangkan, berkata kalau itu hanya mimpi biasa. Besoknya, untuk menjadi preman sepenuhnya, Paul nekat ingin menaiki Sayhulut seperti apa yang dilakukan preman lainnya. Sayhulut decides today if you become... Di luar dugaan, cacing yang keluar ternyata berukuran sangat besar membuat mereka panik. Takut kalau Paul tak bisa menungganginya lalu cedera. Kan repot, mana gak ada tukang urut lagi di sana mah. Setelah berada di atas cacing itu, dengan susah payah Paul berdiri mengaitkan pengaitnya dan akhirnya berhasil. Keberhasilan Paul itu membuat semuanya bersorak, sama persis seperti ramalan yang telah tertulis kalau lisan al-gaib bisa mengendarai Sayhulut. Berita Paul mampu mengendarai Sayhulut pun sampai ke telinga Jessica dan suku preman lainnya. Dan kini mereka tak ragu lagi kalau Paul adalah lisan al-gaib. Untuk itu, Jessica ingin mengajak Paul pergi ke selatan, menyebarkan berita ini pada suku preman di sana. Tapi Paul menolak, teringat mimpinya jika Paul pergi ke selatan, maka sebuah bencana akan terjadi, sekaligus sadar kalau wanita di mimpinya itu adalah ibunya sendiri. Dengan begitu, Jessica pergi sendiri ditemani beberapa bangsa preman mengendarai Sayhulut ke selatan. Di pihak lain, Raban kembali menambang rempah sembari berniat membantai para preman. Namun karena gurun adalah rumah bagi para preman, mereka dengan lihai main kucing-kucingan di dalam Bukit Batu. Bukit Batu itu sempat dibom oleh Raban, tapi saat Raban dan pasukannya mendekat, sehingga Raban memutuskan kembali mundur ke kapal. Kabar adanya sosok Muad'Dib yang berhasil memojokkan Harkonnen sampai ke telinga Kaisar Saddam dan putrinya bernama Irulan. Irulan bertanya kepada Bunda Helen, jangan-jangan yang disebut Muad'Dib itu adalah Paul yang masih hidup. Bunda Helen pastinya menyanggah, meminta Irulan jangan sampai tebak-tebakannya itu sampai ke telinga Kaisar Saddam.
Karena jika benar Paul masih hidup, kemungkinan dia sudah mengetahui semua kebenarannya dan akan terjadi penyerangan oleh Paul ke keluarga Corrino. Makanya, Bunda Helen ingin menjadikan Paid Rauta, keponakan Baron Harkonnen, menjadi penguasa planet Arrakis, serta membasmi semua penghuni di sana, baik Atreides yang masih hidup maupun suku Fremen. Inilah sosok Paid Rauta. Tepat di hari ulang tahunnya ini, dia akan unjuk kemampuan bertarung dengan 3 orang tawanan pasukan Atreides. Pertarungan itu ditonton langsung oleh Baron sang paman serta para bunda dari kelompok Bene Gesserit. Atas kemenangan itu, Baron memberikan hadiah berupa kepemimpinan di Arrakis menggantikan Raban yang dinilai gagal menjalankan produksi rempah-rempah. Malamnya, saat Paid mau pergi ke kamar, diam-diam seorang Bene Gesserit bernama Margot Penring mengikutinya. Paid merasa kalau Margot tidak asing baginya sebab pernah melihat Margot di dalam mimpinya. Lalu dengan kekuatan poisnya, Margot mengendalikan Paid, menyuruhnya memasukkan telapak tangannya ke dalam sebuah kotak. Sama persis yang dilakukan Bunda Helen kepada Paul waktu itu. Hasil pengujian itu, Margot laporkan kepada Bunda Helen dan Putri Irulan. Paid memang memiliki sifat cerdas, tapi maruk akan kekuasaan dan kejam. Tak heran dia memiliki masa lalu yang buruk, membunuh ibunya sendiri. Dia juga memiliki kelemahan yang bisa mereka manfaatkan, yakni hasrat seksual yang sulit dikendalikan. Buktinya, malam tadi, Margot dititipi benih janin hasil nanam singkong malam-malam. Cerot, anjing ah. Singkatnya, Baron mengangkat Paid menjadi gubernur di Arrakis. Dia diberi tugas untuk melenyapkan semua bangsa Fremen hingga tak tersisa. Sedangkan di Arrakis, bangsa Fremen kini sedang mengintai sekelompok penambang rempah gelap yang sedang siap-siap memanen. Namun ternyata pemimpin kelompok tersebut adalah Garni, guru silat Paul saat di rumah besar Atreides. Karena tidak tahu, Paul akan menghancurkan alat tambang tersebut dengan bom magnet sekalian membunuh pimpinan kelompok itu. Untungnya, Paul masih mengenali langkah kaki Garni sehingga dia menghentikan penyerangannya. Garni bercerita setelah berhasil selamat dari pembantaian itu, dia berniat pulang ke planet Caladan, tapi malah bertemu dengan teman-teman yang ditemuinya. Dan setelah mengetahui produksi pertambangan rempah Harkonnen tersendat, Garni dan kelompoknya mengambil peluang tersebut menambang rempah-rempah untuk bertahan di Arrakis. Mendengar cerita itu, Paul mengajak Garni untuk gabung menyerang Harkonnen bersama-sama dengan bangsa Fremen. Tapi masalahnya, prajurit Fremen yang ada di utara ini hanya ada 200 orang, sehingga Garni menyarankan agar Paul mengajak bangsa Fremen yang ada di selatan. Paul sempat menolak karena dia tidak ingin penglihatan di mimpinya terjadi. Tapi Garni meyakinkan, pergi tidak pergi, peperangan besar akan tetap terjadi. Untuk itu, Garni memberitahu tempat penyimpanan bom atom, lengkap dengan persenjataan yang selama ini disembunyikan ayah Paul, di sebuah gunung batu, dengan pintu yang hanya bisa dibuka oleh keturunan keluarga Atreides. Enough to blow up the whole planet. Only with your genetic heritage. Great-grandfather's legacy. Warheads. Sementara Jessica akhirnya tiba di selatan, berniat menyebarkan berita tentang kedatangan lisan al-gaib.
Dan hal pertama yang dia lakukan adalah melihat proses pengambilan air kehidupan oleh penjaga kuil, yaitu sebuah racun berwarna biru yang diambil dari bayi cacing gurun atau Sai-Hulud. Jessica meminta kepada penjaga kuil agar air kehidupan itu diberikan kepada seorang pria yang tak lama lagi akan datang. Tak usah khawatir, karena pria itu adalah orang yang ada di dalam ramalan. Paul sendiri tiba-tiba terbangun dari tidurnya, melihat dari kejauhan Sitab digempur oleh Baron dan Fed. Ya, ternyata mereka telah menemukan tempat persembunyian para preman di sebuah bukit batu. Hal itu membuktikan kalau Fed lebih bisa diandalkan ketimbang Raban. Nah, hancurnya Sitab memicu dibentuknya Dewan Perang di suku selatan, di mana setiap pemimpin harus hadir dalam pertemuan itu. Stilgar ingin Paul menggantikannya pergi ke selatan. Hal itu disetujui oleh para sesepuh preman lainnya. Karena terus didesak, Paul coba memejamkan matanya, melihat sebuah penglihatan kalau dirinya tidak bisa melihat masa depan tanpa melihat masa lalu, dan untuk membuka pikirannya, Paul harus meminum air kehidupan. Sehingga tak ada cara lain, Paul harus pergi ke selatan meminum air kehidupan itu. Hanya saja, Paul masih bingung, takut kehilangan Chani jika dia pergi ke selatan. Chani pun langsung meyakinkan Paul kalau Chani akan tetap berada di sampingnya melewati semuanya. Maka dari itu, mereka pun pergi ke selatan secara bersama-sama. Sesampainya di selatan, Paul langsung mendatangi kuil itu sendirian, lalu meminum air kehidupan dari penjaga kuil. Seketika, Paul bisa melihat penglihatan ke masa depan, yang mana dia melihat seorang wanita bernama Alia, yang ternyata adalah adiknya. Setelah itu, Paul tak sadarkan diri, bahkan sekarat hampir mati, membuat semuanya bersedih, apalagi Chani, yang baru datang langsung menyalahkan Jessica yang menyuruh Paul meminum air kehidupan. Aneh sih memang, namanya air kehidupan, tapi kok membuat mati orang yang meminumnya. Jessica meminta Chani untuk mencampurkan air matanya maksudnya, ke air kehidupan itu, kemudian meminumkannya pada Paul. Karena sebenarnya Chani sudah menjadi bagian dari Paul dan itu sesuai ramalan. Seketika, Paul siluman dari pingsannya, di mana malamnya Paul menceritakan penglihatannya setelah meminum air itu pada Jessica. Selain melihat pasukan preman memenangkan peperangan, Paul juga melihat kehidupan masa lalu ibunya yang ternyata merupakan anak dari Baron Vladimir Harkonnen. Jessica sih biasa aja karena memang dia sudah mengetahuinya saat dia meminum racun cacing itu. You are the daughter of Baron Vladimir Harkonnen. Did my father know? Myself until I took the worm's poison. We're Harkonnens. So this is how I will survive. Besoknya, Jessica hadir sebagai bunda terhormat di acara pertemuan para tetua. Dan Paul sebagai sang Mesias merencanakan sebuah penyerangan. Masalahnya, sebagian dari mereka ada yang masih tidak percaya kalau Paul adalah lisan al-gaib. Sehingga Paul menghampiri salah satu preman yang tidak dia kenal, sembari membeberkan kisah kehidupan masa lalu orang tersebut.
Alhasil, semuanya jadi percaya bahwa Paul adalah lisan al-gaib. Di tempat itu pula, Paul akhirnya mendeklarasikan dirinya sebagai lisan al-gaib yang akan membawa mereka menuju kepada kemenangan. Jelas dong semuanya bersorak, kecuali Chani, kecewa karena Paul mengingkari perkataannya tempo dulu bahwa dia tidak menginginkan tahta ataupun gelar sebagai lisan al-gaib. Namun sekarang malah terang-terangan mengakui semuanya. Singkat cerita, surat tantangan perang pun dikirim Paul kepada Kaisar Saddam, dan itu pasti membuat Kaisar Saddam terkejut baru tahu kalau ternyata Paul masih hidup. Beda halnya dengan Bunda Helen yang sudah menduga semua ini akan terjadi. Dari percakapan Bunda Helen dan Irulan ini, kita jadi tahu bahwa Bunda Helen lah yang menghasut Kaisar untuk menghancurkan keluarga Atreides. Karena dia menilai Atreides terlalu kuat selama 90 generasi, ditambah lagi Kwisatz Haderach terlahir di keluarga itu. Makanya keturunannya harus mereka musnahkan. Masalahnya, masih hidupnya Paul membuat Irulan khawatir, takut kalau Paul membunuh ayahnya. Bunda Helen menegaskan siapapun yang menang di peperangan nanti, ayah Irulan akan tetap kehilangan tahtanya, kecuali Irulan mau menjadi permaisuri si pemenang. Dan ternyata rencana itu sudah Bunda Helen pikirkan sejak dulu. You've been preparing me my whole life, Reverend Mother. Sementara Jessica menemui Chani yang terlihat akan ikut pergi ke utara Arrakis untuk bertarung melawan pasukan musuh. Sakit hati sih, karena dia merasa dikhianati Paul. Namun Chani menegaskan dia ikut bertarung bukan karena Paul, tapi karena rakyatnya. Kedatangan Kaisar Saddam ke Arrakis bersamaan dengan terjadinya badai pasir, dan itu akan sangat menguntungkan bagi bangsa Fremen. Di sisi lain, Veidt yang tidak tahu apa-apa merasa bingung atas kedatangan Kaisar Saddam bersama ratusan pasukan Sardaukarnya ke Arrakis. Dia tidak tahu kalau tujuan Kaisar Saddam adalah memenuhi tantangan Paul. Paul sendiri sedang bersiap mengatur rencananya bersama para pengikutnya. When the storm hits this ridge, inside the basin, Gurney will open the way for you, Stilgar. Johnny, I want you and your Fedaykin. And I'll serve Arakeen for dessert. Karena penasaran, Baron menemui Kaisar Saddam menanyakan maksud kedatangannya ke Arrakis. Tapi si Kaisar malah nanya balik tentang sosok yang dijuluki Muad'Dib. Tentunya si Baron tidak mengetahuinya, dia hanya kenal sama Muad'Dib, tukang angon kambing di daerahnya. Artinya, pemusnahan yang dilakukan Harkonnen waktu itu gagal, karena buktinya Paul masih hidup dan sekarang bergabung dengan Selatan yang merupakan pusat dari bangsa Fremen. Maka sebagai hukumannya, selang infus Baron diputus oleh salah satu prajurit Sardaukar hingga membuatnya tersungkur tak berdaya. I must find him. Paul mengawali serangan dengan menembakkan sebuah rudal ke kem Kaisar yang mengakibatkan beberapa prajurit Sardaukar tumbang. Ditambah lagi dengan terjadinya badai pasir di daerah itu membuat arah pandang prajurit Sardaukar menjadi gak fokus. Lalu setelah itu,
Sementara Paul dengan beraninya masuk ke dalam markas Kaisar, mendekati Baron tanpa ada yang menghalanginya sama sekali. Dan Grandfather. tentu saja Kaisar terkejut, baru tahu kalau Baron adalah kakeknya si Paul. Untuk hukuman atas apa yang telah dilakukan si Baron, Paul memerintahkan pengikutnya agar melemparkan mayat Baron ke gurun pasir serta membunuh semua prajurit Sardaukar dan juga Harkonnen. Di saat yang sama, Garni juga dapat kesempatan untuk membalas dendam terhadap Praban yang telah membunuh keluarganya. Duke and my friends. Setelah perang selesai, terlihat mayat-mayat pasukan Harkonnen bergelimpangan, termasuk mayat Baron yang dibiarkan tergeletak di gurun pasir, dan Fremen yang selamat terlihat dievakuasi. Paul datang menghampiri Chani, mengatakan kalau dirinya tetap mencintai Chani, berjanji akan bersama selamanya. Tak lama dari itu, Garni datang membawa masuk para tahanan, berikut Kaisar Saddam beserta reng-rengannya. Namun yang paling mengejutkan adalah Paul tiba-tiba mengatakan akan menikahi Putri Irulan. Dengan begitu, Paul akan menjadi kaisar, sekaligus membuat Chani terluka karena Paul mengkhianati cintanya demi sebuah tahta. Tak cukup sampai di situ, Paul juga meminta pertanggungjawaban Kaisar Saddam atas kematian ayahnya. Paul mengajak Kaisar bertarung sampai mati, dan jika Kaisar tidak mampu, maka si Kaisar diperbolehkan menunjuk orang lain untuk mewakilinya bertarung. Ya, Paid yang memang ingin bertarung dengan Paul mengajukan diri mewakili si Kaisar. Artinya, Paul yang notabene adalah cucu si Baron akan melawan Paid sepupunya sendiri. Muad'Dib leads the way. Dengan terbunuhnya Paid di tangan Paul, itu berarti utang nyawa ayah Paul telah terbayar. Makanya Irulan ingin Paul mengampuni ayahnya yang sebentar lagi akan menjadi mertuanya. Secara otomatis, kini Paul menjadi kaisar besar, menyuruh Saddam mencium tangannya sebagai tanda kalau Saddam telah melimpahkan tahtanya kepada Paul. Alhasil, semuanya berlutut atas terpilihnya kaisar baru, kecuali Chani yang langsung pergi dari ruangan tersebut. Tak lama dari itu, Garni mendapat kontak dari rumah besar Corrino, tempat Saddam berasal, mengatakan kalau mereka menolak kepemimpinan Paul. Paul yang udah terlena dengan kekuasaan, langsung mengeluarkan perintah untuk membumi hanguskan siapa saja yang tidak mau tunduk kepadanya. Di scene terakhir, kita melihat Chani menaiki Sayhulut, entah mau pergi kemana, meluapkan kekecewaankah, atau ingin berkelana seperti Bang Haji Oma. Jawabannya mungkin akan kita dapatkan di session berikutnya. Tamat. Ya, jabatan dan kekuasaan tak jarang bisa merubah sifat seseorang atau justru menunjukkan sifat tamak sebenarnya dari seorang manusia. Tak jauh beda dengan para pejabat yang ada di Konoha, Maut Tulus pun jadi pupus karena mereka naik menggunakan pulus. Sehingga tak ada niat untuk berbakti karena duit yang udah dibagi harus segera balik kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Parmio.